Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini, itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Faslun fi zuhuril bid'ah fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha wa intisyariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya. Kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu. Hatinya telah merasa bersih, merasa tenang. Wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini, dia sudah merasa nggak usah sholat. Karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan, kalau orang masih sholat-sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat, sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihi al-iman wa akhtar al-iman ala kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau anda tidak sholat, berarti anda meninggalkan zikir. Ya, Nabi sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Bahkan semua Nabi sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, meminta keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Ibrahim sholat, mendoakan keturunannya supaya sholat. Quran surah ke-14 ayat 39, 37 sampai 39. Semua sholat. Nah, Nabi, Rasul sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ulama. Antum tidak sholat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Disingkatnya, tidak dibenarkan sholat hanya berzikir saja dalam diri kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah sholat. Ya. Boleh berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan waktunya? Selesai sholat. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, silakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa di antara zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, hadis 593. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim, hadis 595. Jadi, saya pertanyaan untuk yang pertama ini tidak diperkenankan. Saya ulang, tidak diperkenankan meninggalkan sholat dan mengganti dengan zikir-zikir dengan kalimat thayyibah saja. Bagaimana Ustadz kalau solusinya? Masalahnya saya sulit menemukan waktu sholat. Ada beberapa pertanyaan. Pekerjaannya tidak memberikan toleransi untuk menunaikan sholat, atau waktu-waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu-waktu sholat. Bagaimana solusinya? Yang pertama, lihat kaidahnya. Awas, lihat baik-baik. Anda pahami dulu teori rizki dalam Al-Quran. Setelah itu baru Anda cari ikhtiar untuk mendapatinya. 1. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Paling kanan di pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki Anda telah dijamin di langit dan dijanjikan akan diberikan. Saya ulang. Wa fis samai, di langit, rizqukum, rizki kalian telah dituliskan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Rizki Anda itu telah diatur, telah ada. Asal Anda mau mengambilnya, maka Allah berikan kepada Anda. Bagaimana cara mengambilnya? Turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silakan bekerja di dunia, di bumi silakan kerja dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang terbaik. Bagi orang beriman, Quran surah kedua ayat 172, paling kiri di pertengahan.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silakan cari rezeki, dapatkan rezeki kami telah siapkan. Cuma saat Anda mencari rezeki itu ada turunan yang lainnya. Perhatikan baik-baik, jangan tinggalkan ibadah, tingkatkan takwa. Begitu takwa ditingkatkan, berkah dibuka, rezeki dibuka. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dimohon maaf, Anda kerja halal, rezeki dapat. Anda kerjakan sholat, rizki dapat. Rizki itu telah diatur. Yang belum ada jaminan itu surga antum. Antum meninggalkan sholat, dapat rizki juga. Tapi kalau antum tidak sholat, akhirat antum bermasalah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, jangan takut antum tidak mendapatkan pekerjaan, karena takut kehilangan rizki. Tidak. Rizki itu telah diatur, asal antum mau kerja, dapat antum bagian dari rizki. Karena itu saran saya, sambil antum mendapatkan pekerjaan yang baik, jalani pekerjaan sekarang, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyulitkan Anda untuk mendapatkan sholat. Yuk cari dari sekarang. Kalau sekarang antum bekerja sulit sholat, antum sambil mencari, kemudian cari kemudahan-kemudahan menunaikan sholat. Misal, ada waktu sholat yang dalam kesulitan bisa dijamak, bahkan qasar. Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Baca dari 101 sampai 102-nya, ke kiri. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang berpetualang di bumi, Anda punya kesulitan, khawatir terhadap sesuatu, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk mengqasar salat. Bahkan kalau perlu Anda jamak misalnya. Jamak itu punya dua kondisi. Kondisi pertama dalam safar. Anda bepergian, ada kondisi yang bisa menjadikan Anda menggabungkan waktu sholat yang boleh dijamak. Gabungkan, jamak itu gabung. Yang boleh digabung 4 waktu sholat. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Zuhur gabungkan dengan asar, maghrib gabungkan dengan isya. Subuh tidak. Karena itu subuh diletakkan jauh dari zuhur, jauh dari isya. Supaya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjamaknya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kondisi pertama dalam perjalanan. Perjalanan seperti apa? Ya, yang jaraknya melebihi 80 km ada masyaqqahnya. Ada masafah, ada masyaqqah. Masafah itu jarak, masyaqqah itu kesulitan. Maaf, bisa. Anda dari Busan ke sini ada kesulitan, macet luar biasa. Diprediksi habis waktu asyar, boleh Anda jamak. Bahkan qasar. Yang kedua, ini yang jarang orang ketahui. Ada kondisi boleh dijamak, dalam kondisi tidak ada perjalanan, tapi karena kondisi sulit mengerjakan sholat pada saat itu. Misal, maaf, Nabi pernah menjamak sholat tanpa adanya perjalanan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada kondisi angin yang sangat kencang. Ada badai hujan turun. Karena dikhawatirkan dari masjid tidak bisa ke masjid lagi, maka ahli masjid menjamak waktu sholat zuhur dengan asarnya, maghrib dengan isyaknya. Ditarik ke kondisi kekinian, misal ada orang dokter, profesinya sedang tindakan misalnya. Diprediksi tindakan dokter itu operasi dari mulai zuhur sampai ke menjelang maghrib, asarnya bisa lewat. Anda nggak bisa tiba-tiba sedang operasi, jantung dibuka, adzan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Masya Allah. Anda tinggalkan, meninggal pasien ini. Maka Anda boleh tunaikan di waktu zuhur, jamak dengan asarnya. Selesai operasi, kerjakan sholat maghribnya. Anda kerja sekarang, pekerjaan Anda tinggal di satu daerah, sholatnya sulit, kalau ketahuan misalnya bisa bahaya bagi Anda. Maka bagaimana caranya? Anda bisa ambil pertama, satu, Anda cari peluang dulu mencari pekerjaan lain yang memudahkan untuk menunaikan sholat. Sambil mencari itu, kerjakan sholat sesuai dengan kemudahannya. Bisa. Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat. Anda permisi dari situ, cari ruangan, kerjakan sholat, jamaah dengan asarnya. Atau Anda dapatkan asarnya, duhurnya susah, dapatkan asarnya. Anda kerjakan masuk di waktu asar, jamaah dengan duhurnya. Demikian maghribnya, demikian isyaknya. Kalau memang pekerjaan Anda sama sekali tidak bisa menunaikan sholat di sana, maka saran saya, hijrah Anda, cari pekerjaan lain yang membuatkan Anda mudah menunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, rizki Anda sudah diatur. Asal Anda mau gerak, rizki datang. Tapi surga Anda belum dijamin. Itu masalahnya. Jadi, sambil mencari pekerjaan, Anda bisa kerjakan untuk menunaikan sholat jamaahnya. Kalau sudah dapatkan pekerjaan yang baik, Anda dapati itu, dan semoga Allah memudahkan keadaan Anda insya Allah.